Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenankan, saya di sini akan menyampaikan materi pendidikan multikultural di Indonesia yang disusun oleh saya sendiri, Rizka Nurhayati, Raffian Helmi, Siti Nuraniyah, Yani Makfirah Awaliyah. Pengertian pendidikan multikultural menurut Puspita dalam Ainul Yaqni tahun 2005 mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan budaya yang ada pada para siswa, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur, agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Menurut Agustian dalam Elisiana tahun 2002 halaman 12 mengatakan bahwa pendidikan multikultural merupakan kebijakan dan praktek pendidikan yang berusaha untuk menegaskan pluralisme budaya, perbedaan gender, kemampuan, kelas sosial, ras, seksualitas, dan sebagainya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk mengakui dan menghormati orang lain yang berbeda budaya, dengan memberi kesempatan berinteraksi untuk bertukar langsung ide-ide, prinsip, dan perilaku, sehingga mengurangi prasangka. Tujuan pendidikan multikultural di Indonesia menurut Groski dalam Budianta tahun 2003 halaman 13 mengatakan pendidikan multikultural di Indonesia bertujuan untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mencapai potensi maksimal sebagai pelajar dan sebagai pribadi yang aktif dan memiliki kepekaan sosial tinggi di tingkat lokal, nasional, dan global, serta mewujudkan sebuah bangsa yang kuat, maju, adil, makmur, dan sejahtera tanpa perbedaan etnik, ras, agama, dan budaya. Menurut Tilaar tahun 2004 halaman 192 menyatakan pendidikan multikultural di Indonesia bertujuan untuk membina pribadi-pribadi Indonesia yang mempunyai budayanya masing-masing, memelihara dan mengembangkannya, serta sekaligus membangun bangsa Indonesia dengan kebudayaan Indonesia sebagaimana ditanamkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Faktor penyebab terjadinya multikultural di Indonesia menurut Munib tahun 2009 halaman 287 ada beberapa faktor penyebab terjadinya multikultural di Indonesia. 1. Faktor geografis. 2. Faktor budaya asing. 3. Kondisi iklim yang berbeda. Menurut Afandi tahun 2018 halaman 8 ada beberapa faktor penyebab terjadinya pendidikan multikultural di Indonesia. 1. Menghargai keragaman bahasa. 2. Membangun sikap sensitif gender. 3. Membangun sikap anti-diskriminasi etnis. 4. Membangun pemahaman kritis terhadap ketidakadilan dan perbedaan status sosial. 5. Menghargai perbedaan persekolahan. Karakteristik pendidikan multikultural di Indonesia. 1. Agama, suku bangsa, dan tradisi. 2. Kepercayaan. 3. Toleransi. Prinsip pendidikan multikultural di Indonesia menurut Arifin tahun 2012 halaman 75 mengatakan ada beberapa prinsip pendidikan multikultural di Indonesia. Di antaranya adalah 1. Pendidikan multikultural adalah gerakan politik yang bertujuan menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang latar belakang yang ada. 2. Pendidikan multikultural mengandung dua dimensi.
pembelajaran atau kelas, dan kelembagaan atau sekolah. Dan antara keduanya tidak bisa dipisahkan, tetapi justru harus ditangani lewat reformasi yang komprehensif. 3. Pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis kritis dan sistem kekuasaan privilegis untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan. 4. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang baik untuk seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya. Pendekatan pendidikan multikultural di Indonesia menurut Puspita tahun 2018 halaman 287 mengatakan ada beberapa pendekatan pendidikan multikultural di Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Pengajaran yang diberikan kepada mereka yang berbeda secara kultural dilakukan dengan penitik beratkan agar di kalangan mereka terjadi perubahan kultural. 2. Memperhatikan pentingnya hubungan manusia dengan mengarahkan atau mendorong siswa memiliki perasaan positif, mengembangkan konsep diri, mengembangkan toleransi, dan mau menerima orang lain. 3. Pendidikan multikultural dilakukan sebagai upaya mendorong persamaan struktur sosial, dan pluralisme kultural dalam pemerataan kekuasaan antar kelompok. 4. Menciptakan arena belajar dalam satu kelompok budaya. Pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Menurut Puspita tahun 2018 halaman 287 sampai 288 mengatakan adapun pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia yaitu diantaranya 1. Sarana alternatif pemecahan konflik. 2. Agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya. 3. Sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Praktek pendidikan multikultural di Indonesia. Menurut Arifin, tahun 2012, halaman 79 sampai halaman 80, mengatakan, sampai saat ini, pendidikan multikultural memang masih sebatas wacana. Praktek pendidikan multikultural di Indonesia nampaknya tidak dapat dilaksanakan 100% ideal seperti di Amerika Serikat. Walaupun ditinjau dari keragaman budaya memang banyak kemiripan. Hal itu disebabkan oleh perjalanan panjang histori penyelenggaraan pendidikan yang banyak dilatar belakangi oleh primordialisme, misalnya pendirian lembaga pendidikan berdasarkan latar belakang agama, daerah, perorangan maupun kelompok. Oleh karenanya, praktek pendidikan multikultural di Indonesia dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar multikultural. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.